Sebagai homo sosialis, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus berinteraksi, harus hidup bersama untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan hidup itu, manusia harus saling menghargai, menghormati, mendukung, melindungi, mencintai, dan mengasihi. Kasih sayang itulah sebuah kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk manusia bisa hidup bersama untuk membuat dunia lebih indah dan lebih damai. Saya Steve, inilah Ngopi.
masih di sekolah. Halo Sobat Ngopi, kita kembali lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sedesian. Kita sudah ada di episode yang ke-14. Ya, episode kali ini kita ada di bulan Februari. Kata orang, ini bulan kasih sayang. Oke, kita akan bicarain apa sih di Ngopi 14 kali ini? Ya, seperti yang di awal tadi kita sudah dengerin, ada sebuah lagu. Itu yang akan kita bicarakan pada kali ini. Apa tadi? Kisah kasih di sekolah. Oke, gak lama lagi kita akan ketemu dengan bintang tamu kita. Ya, mereka katanya sudah menjalin hubungan dari SMA. Apakah mereka bucin sewaktu mereka sekolah? Apa itu bucin? Ya, nanti kita akan gali lebih dalam bersama bintang tamu kita. Kita lihat nanti. Oke Sobat Ngopi, bintang tamu kali ini adalah Sedesian tahun 2010. Katanya sih dulu anak basket. Yang satu anak IPA, yang satu lagi anak IPS. Tapi kayaknya jangan terlalu spoiler lah ya. Yuk kita langsung kenalan. Halo kakak-kakak. Halo. Ya, boleh nih. Kakak-kakak sapa Sobat Ngopi yang ada di rumah sekaligus kenalan singkat. Ya, nama, terus tadi siapa yang IPA, siapa yang IPS, dan apa sih rutinitas kalian hari ini. Itu. Oke, dari siapa dulu nih? Ladies first ya. Halo Sobat Ngopi, perkenalkan saya Nike, Sedes angkatan 2007. Berarti lulusan 2010 ya? Sedesian 2010. Saat ini kesibukannya sih saya kerja di bank swasta. Terus apa lagi? Udah ya, cukup kali ya perkenalannya. Ya, cukup boleh. Kalau gitu lanjut. Halo Sobat Ngopi, saya Andin ya sama angkatannya 2007, lulus 2010. Kegiatan juga biasa, pagi kerja, sore sampai sore gitu, terus pulang kerja olahraga, habis itu ngomong. Udah mungkin kayak gitu aja yang rutinitas sehari-harinya. Kerja apa? Oke, tadi iya betul kerjanya apa nih? Biar teman-teman di rumah tahu. Gitu. Kerjanya sama, kerja di bank juga, cuman bank BUMD ya, daerah. Itu ketahuan langsung ya BUMD. Oke. Baik. Nah, tadi yang IPA yang siapa ya? Saya IPA. Dulu waktu SMA saya IPA. Kalau Andin dulu IPS. Oke. Nah, Sobat Ngopi, Nike dan Andin tadi sudah ya saya sampaikan gitu ya. Mereka sudah pacaran dari SMA. Oke. Nah, sampai pada akhirnya ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi infonya adalah mereka sudah menikah. Tadi sudah disampaikan, sudah ngomong. Anaknya berapa nih? Baru satu. Mau nambah berarti baru satu. Iya dong. Baik. Nah, aku jadi kepo, jadi penasaran gitu ya. Gimana sih cerita kalian nanti? Tolong diceritain ya. Waktu kalian SMA gitu, mulai dari ya belum kenal, deket, sampai sekarang itu. Oke nih, tadi bilang kalau kerjanya di bank gitu ya, itu kan pekerjaan. Ada nggak sih kegiatan lain selain kerja gitu ya? Pasti ada. Apa gitu? Kalau Andin paling yang rutinitasnya banyak. Kalau saya sih karena sudah ada anak kan sekarang, jadi misalkan pulang kerja ya paling langsung ngomong anak, nyiapin kebutuhan dia gitu-gitu. Kalau dulu mungkin masih bisa, kadang masih basket sama teman-teman alumni beberapa. Di Sedes juga yang di lapangan belakang kalau malam. Tapi kalau sekarang apalagi semenjak pandemi itu kan udah berhenti. Terus sekarang apalagi punya anak, ya udah makin agak susah kalau mau kegiatan di luar rumah. Nah kalau dia masih ada tuh. Kalau saya masih olahraga sih, tiap pulang kerja gitu. Ya paling rutinitas itu olahraga 1-2 jam terus pulang. Si fitness dia.
Oke, sudah mantep gitu ya. Artinya ketika pandemi nggak cuma langsung kerja pulang, ya ada kegiatan-kegiatan lain yang masih berjalan. Oke, selanjutnya nih, aku kepo. Apa tuh, sih yang membuat Andin jatuh cinta sama Nike gitu? Apa yang membuat ada debaran-debaran gitu? Awal-awal waktu SMA. Iya. Berarti aku nih ya. Berarti. Iya. Ya kalau aku sih dulu memang tipenya punya cita-cita itu punya istri ya, dari SMA udah bayangin punya istri itu yang hitam manis. Hitam manis. Soalnya kan dari kecil kan aku pengen hitam nggak bisa gitu loh. Iya. Kalau hitam nggak bisa, terus ya udah terus nyari yang hitam manis. Terus ketemu kita kan di basket ya, kita sama-sama basket. Ya ini kok ada anak hitam, lama-lama kok ya manis gitu. Berarti yang kelihatan merah hitamnya dulu tuh. Dulu nggak seputih ini, dulu masih hitam lagi. Hitam manis gitu. Ya udah, yang pertama kalau cowok kan biasa ya itu dari fisik dulu ya. Kalau aku emang nyari yang hitam manis dulu. Nah, kebetulan ya di sekitar saya basket waktu itu rutinitasnya, terus ketemunya ya ke Yang hitam gimana aku berarti? Betul. Yang dilihat pertama fisik gitu ya. Iya. Spesial, ada khusus kriteria. Kalau cowok kan biasa gitu ya, Kan visual. biasa lihat fisiknya. Kalau tadi cowok dari visual, kira-kira dari Nike nih, apa yang membuat jatuh cinta gitu dari Andin? Apa ya? Kalau dulu SMA tuh saya belum pernah pacaran. Jadi sekalinya dideketin sama Andin. Terus karena dia yang paling gencer, Padahal deketin. banyak yang deketin. Enggak juga. Oh, kamu yang tahu, aku tahu yang tahu. Kayak gitu. Oke, begitu kemudian nih, terus yang ngungkapin perasaan pertama siapa? Nah itu ungkapin perasaan itu secara nggak langsung. Nggak Itu langsungnya. waktu dia tanding lawan Tritunggal ya. Lawan DBL. Tritunggal waktu DBL tahun 2009 itu. Kan yang cowok sudah selesai main kan, kalah ya toh, kan mendukung yang cewek. Ya itu kan kita di tribun. Di atasnya bangku cadangannya cewek ya. Itulah. Dia kan main. Waktu time out tak teriakin, Nike, besok kalau menang besok jadi pacarku gitu. Tak teriakin, banyak ngeliati ke sini semua, ngeliati ke atas ke Itu rame-rame tuh. Oh, rame semua. Udah gitu. Oke. Itu kira-kira kelas berapa ya? Pas kelas 11. Kelas 11. Itu pertandingan paling seru seumur hidup. Sampai Pertama kali saya rame-ramenya supporter tuh waktu DBL 2009 itu. Dan dia teriak waktu rame-ramenya itu, luar biasa kan. Dan ternyata menang. Oh, cowok kan harus menepati janjinya ya. Enggak. Tapi kan orang belum dijawab juga. Iya, Harus mau lah. Tadi kan ada sesuatu yang luar biasa ya, kebetulan menang. Bukan kebetulan, takdirnya menang. Terus cerita selanjutnya apa nih? Langsung diterima atau gimana? Enggak. Waktu itu sebenarnya saya nggak sadar. Saya pikir kan dia cuma neriakin semangat ya gitu-gitu. Orang kita lagi main capek-capeknya terus kayak oh iya doang. Terus besoknya karena menang tuh teman-temannya nyelamatin waktu sampai sekolahan. Atau udah diselamatin. Selamat ya, selamat. Kirain karena menang kan selamat sih, udah nggak jomblo lah. Apa? Ya itu. Tapi dari situ sih belum pacaran. Cuman setelah itu baru kayak anak-anak SMA pada umumnya PDKT. Ya jemput. SMS-an. Dulu belum ada WA, belum ada BBM. boros pulsa ya. Masih SMS-an. Oke. Terus kan sekarang sudah menikah. Bahasanya sekarang itu love language-nya gitu ya. Gimana sih cara menyampaikan love language-nya? Masih pakai teriak-teriak lagi gitu atau gimana? Kan aku pendiam ya. Nggak make sense karena nggak nyambung sama ceritanya tadi kan. Enggak, maksudnya kan aku pendiam, jadi aku lebih ke action. Ya, dia lebih act of service. Ya misalkan dia butuh apa gitu, di sini tak bantu gitu, palingan gitu.
Oke, kalau dari Nika sendiri love language-nya apa? Physical touch. Oke, Jadi kayak suka di kan gitu. Dipeluk gitu. Terus harus nggak sih kalau dari kalian pribadi setiap pagi atau sehari harus ada kata I love you gitu? Kalau aku pribadi sih nggak harus ya. Kalau aku iya. Cuman kalau ini harus. Jadi kalau telepon, kalau WA gitu, biasanya seringnya gitu. I love you, take care. I see. Oke, kembali lagi nih. Kita agak flashback lagi di masa-masa SMA. Ya. Memori pacaran kalian atau mungkin boleh dari pendekatan banget di awal itu, apa sih memori yang paling terkenang, yang paling membekas sampai sekarang? Ya, mungkin pernah dihukum bareng gitu kayak sinetron-sinetron. Kalau dihukum bareng nggak mungkin. Dia anak yang rajin berprestasi nggak bakal dihukum. Dihukum sendiri ya. Dihukum sendiri. Apa ya, kalau aku sih niatnya waktu pertama kali megang tangannya Nika itu waktu di study tour ke Bali itu toh. Kan dia di pantai sama teman-temannya mau nerjang ombak gitu, gandengan gitu kan. Lah sebelahnya Nika kosong. Oke, aku masuk. Langsung tahu-tahu gandeng aja, ambil tangannya. Ayo kita bareng-bareng gitu. Ya itu yang paling aku nganu, soalnya butuh keberanian mental yang luar biasa. Karena di depan teman-temannya, kan aku sendiri yang maju. Oke. Itu kejadiannya tadi sebelum DBL atau setelah DBL? Sebelum. Berarti first move-nya tuh dari pantai itu ya, gandengan tangan. Oke. Itu kalau dari memori pertama dari Andin. Kalau dari Nika, apa memori yang paling membekas selama Putih Abu-Abu? Apa ya? Sebenarnya banyak sih kalau yang sama Andin, karena kan pacarannya dari kelas 11 itu sampai lulus. Kecil rumah. Kalau sama Andin yang paling membekas, dia tuh sering nganterin nungguin aku latihan basket. Jadi dulu kan jadwalnya latihan basket cewek sama cowok beda. Dulu pelatih cowok tuh siapa? Robert ya? Aku agak lupa sih kayak ke Robert. Kalau yang cewek kan almarhumnya Pak Songga. Nah itu dia sering nungguin aku latihan pulang basket. Kadang kita kehujanan bareng nganterin aku tanding tuh. Pernah waktu itu banjir-banjiran sampai nyampe gor tuh sandalnya hanyut satu, dia cuma pakai satu sandal gitu. Nggak apa-apa. Kan love. Ya, perjuangan gitu ya. Oke. Kemudian kan tadi katanya beda jurusan. Otomatis tuh kan nggak pernah sekelas ya. Nggak pernah. Terus gimana cara kalian saling support gitu? Kalau aku sih supportnya lebih ke mental, soalnya ke akademik. Kalau akademik dia bilang nggak bisa aja masih dapat 8. Kalau aku nggak bisa ya doremi sama aja. Kalau aku lebih ke mental, kadang dia kan anaknya kurang pedean. Jadi ini nanti kalau aku nggak bisa gimana? Bisa kamu lihat aku nggak bisa dapat segini, kamu bisa aja, masih lihat nilai sebelumnya aja bisa ayo semangat, mesti cuma gitu aja sih. Oke, dorongan mental gitu ya. Kalau dari Nika gimana? Kalau aku, karena kan dia sekolahnya kan sering kena masalah. Terus dia tuh malas belajar, jadi paling kayak ngingetin jangan lupa belajar, besok ada ulangan bla 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 gitu. Jadi kadang bingung antara ini pacarnya apa guru lesnya. Ya, kalau orang diingetin terus kan lama-lama daripada diingetin terus gitu kan, mending aku melakukan hal gitu. Itu kan panas juga aku pengen kalau tiap hari diingetin kan. Tiap hari diomelin. Oke. Ada nggak sih pesan, mumpung masih bahas di SMA nih, pesan buat teman-teman sobat ngopi di rumah tentang gimana cara saling support menjadi pacar yang sehat gitu? Ada gitu pesan sponsor ceritanya? Pesan jadi pacar yang sehat. Ya, makanan yang bergizi. Enggak gitu konsepnya dong. Aduh. Yang penting tahu pasangan tuh lemahnya di mana gitu kan. Kalau kita udah PDKT kan mesti tahu lemahnya di mana. Terus kita bantu, misalkan emang lemah di akademik atau gimana, kita ya
paling enggak belajar bareng, misalkan kita sama-sama nggak bisa nih ya belajar bareng, nyari referensi, yang penting ada semangat mau belajar dulu itu. Nah menurutku gitu sih. Nanti yang sebelumnya nggak berprestasi nanti puji Tuhan kalau jadi berprestasi gitu ya. Ditambahin tak wes. Aku bingung tadi kamu ngomong apa. Dengerin. Ya ke arah positif, yang penting nggak aneh-aneh lah ya. Iya. Pokoknya pacaran jangan aneh-aneh lah. Sesuai batas-batas wajar yang ada. Maksudnya kita pacaran kan kalau masih sekolah harus saling support di akademik maupun non akademik, yang penting supaya dua-duanya itu ke arah yang lebih baik gitu. Terus harus saling menghargai pasangan juga. Kalau sayang kan pasti akan saling menjaga dan menghargai gitu. Biar direstui orang tua juga. Kalau pacaran malah semakin menurun nilainya kan mesti nggak boleh pacaran nanti. Oke, begitu Sobat Ngopi ya. Tadi yang disampaikan pertama harus tahu saling tahu kelemahan masing-masing pasangan. Yang kedua saling support. Yang ketiga ya jangan aneh-aneh gitu ya. Oke, back to topic, kita lanjutin lagi. Tadi ya insiden setelah berteriak gitu ya, setelah teriak di gor itu. Terus kan menang. Langsung pacaran nggak sih? Belum. Enggak dong. Kan enggak kalau itu teriak apa. Teriak apa aja nggak paham. Belum pacaran. Belum. Terus PDKT dulu. PDKT-nya berapa lama sampai pacaran? Pacarannya tapi di sedes kan? Nggak setelah lulus gitu? Iya di sedes. Berapa lama ya? Sebulan. Paling 2 bulan. Ya, hitungan bulan deh. Oke, hitungan bulan. Dari DBL. Pokoknya DBL tanding di mulai PDKT, terus habis itu ada pertandingan lagi waktu itu Wali Kota Cup kalau nggak salah. Nah pas Wali Kota Cup itu baru terus pacaran. Ditembak lagi. Cara nembaknya gimana yang kedua? Yang diterima gitu? Nah ini cara nembaknya gimana ya? Ini di rumah temennya kita. Di rumahnya Yosi. Di rumah Yosi itu selesai tanding ya? Iya, pokoknya lagi main lah di rumah teman. Di rumahnya anak saya juga namanya Yosi, teman sekelas ya, teman sekelasnya Andin waktu itu. Terus dia di situ ngomong, mau nggak jadi pacarku? Ceritanya main aja sih sebenarnya, numpang main. tempat gitu. Tempat. Aku niatnya sih nggak di situ nembaknya, tapi ya ada acara di situ, jadinya mau nggak mau ya udah nembaknya di situ. Oke, berarti move-nya cepet ya, tidak sesuai perkiraan gitu. Harus dong. Gercep. Oke. Ya, itu tadi kan pacaran berarti masih di kelas 11. Kelas 11. Oke. Terus sampai sekarang. Itu artinya kelas 12-nya masih lanjut atau pernah nggak sih ada putus nyambung gitu? Kelas 12 masih lanjut sampai perpisahan kelas 12. Itu perpisahan hubungan kita juga di SMA. Iya toh? Habis acara perpisahan persis itu kita putus. Karena beda kampus. Apa atau kapan sih ada waktu kok bisa sekarang nyambung lagi gitu? Itu dari Promnet itu kan kita sempat lost kontak. Sama sekali, jadi aku ganti nomor. Ganti nomor ya setahun, enggak sih. 2013 kita baru nyambung. 12 tahun. 12 ya maaf. 12 itu jadi kayak di kampus kan ada UKM ya, kayak organisasi kampus gitu. Kita kebetulan ketemu waktu ada acara di tempat yang sama. Di Gua Maria Kerep. Jadi kan saya sama dia sama-sama ikut UKM kerohanian di kampusnya masing-masing. Dia ikut di kampus dia, saya ikut kampus saya. Terus pas lagi nyari dana, karena dulu kita dibolehin waktu itu novena di Gua Maria Kerep. Terus kita tuh mahasiswa biasa sambil ngamen, nyanyi lagu rohani gitu-gitu buat nyari dana kan. Nah, itu kampus saya tuh ada depan sama kampus dia. Ya di situ baru ketemu lagi setelah putus itu. Pulang dari situ chatan lagi. Tuh. Oke, terus habis dari situ lancar jaya sampai sekarang. Ya kalau dibilang lancar ya. Ya kalau masalah pasti tetap ada sih. Kalau orang nggak punya masalah orang gila. Kalau
ya kita tetap ada masalah, cuman ya bisalah kita lewati gitu. Wah Sobat Ngopi, ternyata perjalanan yang dialami oleh Nike dan Andin itu nggak gampang ya. Seru banget, mulai dari awal pendekatan sampai yang tadi katanya ada putus nyambung, semua bisa dilewatin gitu ya. Dengar cerita mereka, jangan-jangan Sobat Ngopi juga berkhayal-khayal nih. Ntar aku sama pacarku, atau yang belum punya pacar, aku pengen punya pacar yang gitu ya. Tapi tahan dulu, kita akan masuk ke sesi kuis Sobat Ngopi. Seperti biasa, Sobat Ngopi yang bisa menjawab pertanyaannya nanti silahkan komen di bawah ini. Oke, pertanyaannya adalah, tadi Andin dan Nike kasih tips buat teman-teman sahabat ngopi tentang tips pacaran sehat. Ya, bagi Sobat Ngopi yang masih ingat, yang tadi mendengarkan, silahkan ditulis di bawah sini apa 3 tips pacaran sehat gitu ya. Oke, silahkan di komen secepatnya, nanti akan diambil satu pemenang. Oke, Nike, Andin, tadi ceritanya sudah banyak banget, mulai dari Bali, DBL, prom night, sampai di Gua Maria Kerep, sampai sekarang gitu ya. Sudah banyak yang dilewatin dan jelas gak mudah. Lalu harapan apa sih ke depannya yang kalian inginkan dari pasangannya gitu? Mama? Ya buat Sobat Ngopi dari Valentine di bulan kasih sayang ini ya. Kalau menurut saya sih kita mesti menunjukkan sayang ke orang-orang yang kita sayangi, kan gak cuma pasangan, sama orang tua, sama keluarga, sama sahabat. Kita juga bisa menunjukkan kasih sayang dan gak hanya di hari Valentine tapi di setiap harinya gitu. Kalau dari saya itu sih. Udah sama. Oh iya. Oke, siap. Sudah sehati ya gitu, pakai telepati tadi ternyata. Oke Sobat Ngopi, luar biasa sekali, banyak cerita, banyak nilai yang bisa diambil dari sesi ngopi ini gitu ya. Kemudian terima kasih buat Andin sama Nike yang sudah mau hadir di sini, sudah mau sharing banyak, mantap gitu ya. Ya, tentu harapan kami ke depannya kita semua bisa sukses. Amin. Buat Andin sukses, buat Nike sukses, juga semuanya lancar apapun yang didoakan gitu ya. Oke, gak terasa kita sudah ada di akhir gini ya. Banyak banget tadi cerita yang sudah disampaikan, sharing, susah sedih senangnya tuh semua perasaannya sudah lengkap gitu. Udah lengkap. Ya di akhir ini saya mengucapkan terima kasih buat Andin, buat Nike sudah kita juga terima kasih gitu Pak, udah diizinin sharing ya. Ya, biar semakin sama lengkap ini ada kenang-kenangan dari Sobat Ngopi Wah, gitu. Thank you. Ya. Ini dibuka boleh ya? Boleh dibuka. Terima kasih. Ya. Ini wih, keren nih. Ngopi, ngobrol pintar ala Sedesian. Proud to be Sedesian. Kita proud to be dong. Kita punya baju kembar lagi. Kayak zaman SMA. Oke Sobat Ngopi, di bulan kasih sayang ini tadi ada pesan-pesan berharga gitu ya. Kasih sayang tidak hanya diberikan kepada pasangan ya. Kasih sayang itu universal. Orang tua, sahabat, teman, semua bisa diberi kasih sayang. Nah, bagi untuk kasih sayang ke pacar gitu ya, kasih sayangnya yang positif, jangan yang aneh-aneh. Saling support, kemudian ya saling mengetahui kelemahan, biar bisa disupport tadi. Dan tetap intinya jangan aneh-aneh. Oke, terima kasih sudah bersama kami selama Ngopi 14 ini. Jangan bosan-bosan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya, ngobrol pintar ala Sedesian.